Oke guys, selamat sore, selamat berjumpa kembali di podcast pertamanya All-in-One. Kali ini aku bikin judulnya itu baper, bincang ala rapper. Kenapa? Yang saya sendiri tuh rapper, tapi kok bisa tiba-tiba nge-host. Oke, kali ini kita di episode tips gimana online shop baru itu untuk bisa sukses, dengan narasumber kita yang sudah kita undang jauh-jauh. Siapa dia? Delima Batubara, benar kak? Delima Batubara telah hadir di sini untuk berbagi sharing gimana caranya tips usaha untuk memulai usaha kecil di online shop. Oke kak, kali ini aku mau nanya nih, awalnya terbentuk MG Maybag ini itu apa sih kira-kira? MG Maybag itu sendiri itu terbentuk di tahun 2017. Jadi tahun ini 5 tahun. 5 tahun ya kak? Berarti 5 tahun itu kalau bisa dibilang udah cukup panjang. Podcast kita pun bakalan lama nih guys. Kenapa ya? Karena 5 tahun loh. Mau cerita A dari sampai Z, dari Z sampai A lagi pulak balik. Oke kak, kalau gitu pertanyaan pertama yang mau aku tanyain itu gimana sih filosofinya MG Maybag ini sendiri? Sebenarnya sih kalau filosofi nggak ada yang filosofi yang gimana-gimana banget kan. Tapi nama MG Maybag itu sendiri saya ambil dulu saya waktu SMA punya kerinduan nanti suatu saat harus punya bisnis gitu, dan bisnisnya akan saya namain MJ. MJ itu kebetulan nama bapak saya, mendiang bapak saya dulu, dia sering dipanggil MJ gitu. Jadi ketika bapak saya meninggal, saya punya kerinduan nanti harus punya usaha yang saya namain MJ. Jadi dari situ ya waktu saya merintis online shop, waktu pikir namanya apa ya, nah kebetulan teringat lagi tuh sama nama MJ tadi. Ya sudah terbentuk nama MG Maybag. Oke kak, berarti di situ kakak itu masih SMA sudah mau ada pemikiran punya usaha sendiri gitu ya? Berarti sekarang ini kuliah atau kerja atau memang khusus usaha itu? Kalau sekarang sudah tamat kuliah, jadi saya fokus di online shop. Kuliahnya juga? Ekonomi bisnis. Oh bisnis, oh pantes. Ternyata bisnis woman ya namanya kan gitu. Kalau gitu berarti kakak ini buka online shop ini kan sudah lama, terus bisa dibilang mungkin sellernya atau pelanggannya itu udah banyak. Itu modalnya gimana? Awalnya ngerintis MG Maybag itu sendiri gitu? Sebenarnya sebelum MG Maybag saya udah punya online shop awalnya. Jadi online shop yang saya bentuk itu Instagramnya ada 3. Wow. Justru MG Maybag ini Instagram terakhir yang saya bentuk. Nah yang pertama itu awalnya saya jualan online itu bersama teman-teman saya, ada 2 orang teman dekat saya. Itu teman sekolah SMA, kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Jadi saya mulai jualan itu di 2016. Saya kuliah 2014. 2016 saya mulai merintis usaha sama teman-teman. Tapi yang itu gagal. Gagal kenapa? Karena kesibukan kan, mahasiswa di sana. Waktu itu mahasiswa, jadi semuanya punya kegiatan masing-masing kan. Jadi susah untuk menyatukan pikiran juga. Jadi ya itu gagal pertama-tama. Terus setelah itu saya buka lagi yang baru. Nah awalnya itu jualan, kalau yang tadi sama teman-teman itu jualan baju. Jualan baju ini yang gagal. Setelah itu baru jualan botol minum. Dulu ada botol minum viral. Tapi ngomong-ngomong itu bajunya baju branded, baju lokal atau gimana? Mahasiswa mana bisa jualan baju branded bang? Harganya mahal ya? Ya betul. Jadi awal-awal itu jual baju tidur tadinya. Baju tidur. Ya baju tidur sama baju-baju yang murah lah yang bisa jual ke mahasiswa. Dress emak-emak guys. bukan. Oh bukan ya, baju tidur. Pasar kita mahasiswa. Pasar mahasiswa lah, apalagi di yang merantau ke Medan datang kan gitu kan, paling tidak ya gaya-gaya dikit boleh lah kan gitu. Ya betul sekali. Tapi kakak bilang tadi jualan baju, terus tadi jualan botol minum. Botol minum yang viral ya? Ya. Di tahun 2017 itu. Oke guys, kalau ada yang tahu silahkan komentar, kasih tahu lah gimana sih bentuk botol ini, karena saya kudet gitu loh, kurang update tentang milenial ini gitu kan, botol minum apa sih, taunya ya cuma nge-rap, bikin musik gitu doang sih. Oke kak, kalau kayak gitu sekarang berarti sudah fokus di MG Maybag ya, jualan khusus tas itu sendiri. Oke. Kira-kira itu modal awal biar bisa untuk ngembangin bisnisnya, contoh dalam arti di zaman sekarang ini banyak penipu-penipu tuh gimana sih ngeyakinin gitu? Dari modal dulu lah. Kalau modal awal ngerintis MG Maybag, ya saya sebenarnya
Nol ya? Nol dalam artian memang benar-benar nol. Kalau orang-orang sekarang bilang kan nolnya orang itu beda-beda. Iya, Ada yang benar. nolnya ternyata dimodalin orang tua, ada yang nolnya ternyata banyak link keluarga yang punya usaha, jadi lebih gampang merintisnya. Kalau ini benar-benar nol, saya nggak punya teman yang merintis usaha juga, nggak punya keluarga yang punya usaha. Terus juga dalam hal materi juga nol. Ngeri juga ya? Iya benar, karena saya di Medan kuliah itu disponsori, jadi dapat beasiswa. Oh berarti kuliah makanya bisa datang ke Medan, bisa kuliah itu karena ke mana ya? Kurang biaya lah dari kehidupan keluarga, Ya. tapi bisa berani berusaha dapetin beasiswa ke Medan, baru ada pemikiran juga untuk bisnis itu gitu ya. Berarti modal nol ini gimana nih? Dalam arti kan kalau kita sekarang minta barang atau beli barang itu kan pasti kita harus tahu gambar, bentuk, dan bisa dibilang real pic atau enggak gitu kan. Banyak tuh sekarang yang nanti gambarnya ori, ternyata yang datang beda. Kalau kakak tuh gimana untuk dapetin itu, untuk di model-model itu semua gitu? Oh iya. Jadi pertama itu tadinya yang jualan baju ya sama teman-teman. Itu teman yang salah satu teman saya itu yang dia ngeluarin modal. Jadi kita ambil barang dulu, terus nanti difoto dan di video. Itu yang akhirnya dijual. Jadi benar-benar real situ, real vintage. Nah, dari awal itulah saya nyari pelanggan di situ. Pelanggan saya yang tadinya di jualan baju itu bahkan mau memesan barang di waktu saya jualan botol gitu. Jadi membangun relasi dulu awalnya. Berarti pelanggan lama tetap setia untuk sampai sekarang walaupun kakak ini jualan tas lah gitu ya. Iya. Terus kira-kira di balik perjalanannya MG My Bag itu, saya bilang suka dukanya lah, apalagi kan kakak ini nggak sama teman lagi kan, pasti kan karena perpecahan mungkin kesibukan waktu ini dan itu kayak kakak bilang tadi kan. Kira-kira itu kisah perjalanannya gimana kalau boleh tahu, untuk ya agar mereka juga lihat gimana sih susahnya ngerintis itu benar-benar nyata, nggak ada settingan gitu. Kalau susahnya banyak ya. Awalnya kan seperti yang abang bilang tadi, orang-orang pasti pengen ngelihat barangnya langsung gitu. Sementara saya yang bisa saya sodorkan itu pertama-tama gambar dulu. Nanti mereka bayar setengah, mereka DP dulu, baru saya pesan barangnya dan baru saya kasih ke customer. Berarti kayak pre-order lah gitu ya? Iya, awalnya seperti itu. Dan untuk mendapat pelanggan itu tergolong sangat susah. Nah, dari situ pertama-tama saya pakai metode marketing mulut ke mulut dulu. Jadi dengan teman-teman dulu, teman-teman sekeliling saya ada yang mau order, nanti mereka posting di akun media sosial mereka. Kalau dulu kan BBM ya dulu musim-musim BBM. Terus habis itu mereka juga posting di Facebooknya. Dan saya juga ngabarin teman-teman saya yang lain yang mungkin di luar kota yang dekat dengan saya. Saya saranin nyari apa, nanti saya belikan gitu. Nanti saya kasih marginnya, saya ambil keuntungan dari situ. Berarti kakak ini kalau menurut saya itu kan yang saya simpulkan, relasinya itu teman ke teman, mulut ke mulut, semua lagi gabungin jadi satu, gitu ya. Tapi kalau gitu perjalanannya pernah ditipu nggak sama teman ataupun pelanggan ataupun yang barang yang kakak pesan itu nggak datang-datang? Pernah, saya pernah. Jadi dulu saya sudah pernah ngestok. Waktu mahasiswa saya sudah berani men-stok kan. Dari yang tadi keuntungan barang yang pre-order tadi saya kumpulkan untuk beli stok barang. Nah, waktu ada stok barang di rumah, ada beberapa orang yang ngambil ke rumah. Kebetulan orang yang saya kenal, yang saya pikir tidak akan menipu saya. Mereka ambil barang ke rumah, ya barangnya habis terjual, tapi uangnya tidak sampai ke saya. Jadi juga gitu ya? Iya. Berarti mereka berani untuk berbuat sesuatu yang mereka anggap itu ya sudahlah, ya teman kan gitu kan? Iya. Teman, tapi palingan nanti ya sabar dulu, sabar sih, sabar tadi juga nggak bisa disabarkan gitu ya. Oke, kira-kira itu modal yang ditipu ataupun bisa dibilang hasil dari keuntungan itu lumayan gede juga kan? Sebenarnya nggak terlalu ya kalau dibandingkan ke sekarang, tapi kalau dulu itu lumayan lah, karena saya dulu kan mahasiswa. Mahasiswa yang hidup itu dari beasiswa gitu, mahasiswa dari beasiswa gitu dapatnya. Jadi keuntungan itu sangat besar menurut saya kalau dulu. Kalau sekarang yang mungkin itu kecil gitu. Jadi dulu agak sedih sih kalau ditipu seperti itu, apalagi ditipu orang yang kita percaya.
Ngomong-ngomong nih kak, kalau setelah cerita-cerita gitu kan tentang perjalanan MG Maybach, apalagi nih followersnya MG Maybach itu udah 30.000 kurang lebih ya. Apalagi kalau di kota Medan ini kan media sosialnya itu untuk pengguna pribadi kan termasuk tergolong selebgram kan gitu. Iya. Terus itu gimana sih tipsnya untuk orang-orang yang contoh nih, kalau saya sendiri memang follower saya nggak ada gitu kan, kasihan sekali kan untuk diri saya sendiri rapper tapi followernya nggak ada. Jadi itu ningkatinnya itu apakah dari pelanggan lama itu juga yang nge-follow kakak, atau beli, atau memang real itu semua gitu? Itu real. Real ya? Semua itu real. Jadi membentuk itu juga sangat-sangat penuh suka dan duka. Jadi untuk mendapatkan follower seperti itu kan harus rajin paid promote, rajin endorse gitu. Kita juga beberapa kali endorse sih gitu. Tapi kalau awal-awalnya itu saya kan belum punya dana untuk endorse, dan kan tuh endorse untuk biaya makan di Medan aja kadang kurang gitu. Jadi awal-awalnya itu saya pakai metode manual. Iya. Jadi saya follow dulu orang-orang, saya cari online shop yang sama nih, kayak tas, saya jualan tas, saya coba cari online shop tas yang terkenal. Nah, saya follow tuh followers mereka gitu. Setiap hari saya lakukan itu, sampai jari juga agak pegel juga ya kalau setiap hari follow beberapa ratus orang gitu. Dan sampai sekarang saya rutin melakukan itu. Itu kira-kira juga tips untuk membangun usaha itu rumit nggak? Kalau rumit ya pastinya rumit, apa sih yang nggak rumit ya kan, namanya usaha. Kalau mudah udah semua orang jadi pengusaha gitu, tapi buat yang memulai sekarang saya rasa udah lebih gampang daripada yang memulai dulu gitu. Kalau mulai dari nol sekarang itu lebih gampang. Pertama, customer sekarang itu orang-orang lebih banyak yang belanja online dibandingkan offline kan. Kalau dulu untuk menarik kepercayaan pelanggan itu bakalan susah karena masih sedikit tuh online shop. Kalau dulu yang muda-muda aja tuh yang percaya adanya online shop. Kalau sekarang nenek-nenek pun bahkan udah beli kan, udah belanja online gitu. Karena lebih murah, lebih banyak juga variasinya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha, itu lebih gampang kalian mulai sekarang. Selain dari kepercayaan pelanggan udah lebih tinggi terhadap online shop, ilmu tentang online shop, marketing itu semuanya lebih gampang diakses. Mau di TikTok, mau di YouTube, semuanya udah ada kan. Berarti ini kakak media sosialnya berarti untuk jualan MG Maybach ini itu semua nggak di Facebook, Instagram, Twitter, atau hanya ada beberapa akun? Mana tahu nanti pelanggannya kita pengen beli juga kan, atau cewek-cewek manis, cewek-cewek manja gitu kan, nanti linknya aku taruh di bawah aja gitu. Ada nggak? Saat ini fokusnya di Instagram dan juga marketplace yang saya pakai itu Shopee. Shopee. Iya. Terus kira-kira nih kak, kakak tuh mulai usaha dari nol sampai sekarang, sampai bisa dibilang adalah cukup untuk kehidupan dan untuk keseharian, untuk makan lah gitu kan. Bisa bilang ya setiap orang itu, setiap manusia itu pasti pengen maju kan gitu kan, pengen punya untung yang lebih, pengen untung lah intinya kan gitu. Terus itu tipsnya itu gimana caranya? Apa sih mereka-mereka yang ngecibir kita, untuk yang suka alah barang gini, barang gitu, gimana tuh menurut kakak? Pasti ada kan? Kalau orang yang mencibir itu pasti ada di mana-mana ya kan. Mau kita ngelakuin yang baik, mau yang buruk, orang pasti ada aja yang nggak suka gitu. Ya penting kita nggak fokus sama orang yang nggak suka sama kita gitu. Kenapa kita harus fokus dengan itu? Sementara banyak orang yang mendukung gitu. Jadi yang pertama ya gak usah hiraukan mereka gitu, gak usah hiraukan cibiran orang. Itu yang pertama. Terus juga kalau kita fokus, kita kan lebih memandang apa yang menjadi tujuan kita gitu. Jadi sekalipun ada orang di belakang, di samping atau segala macam, kita akan menganggap supporter. Biar aja mereka berkata apa gitu. Yang penting saya punya tujuan. Jadi harus punya tujuan yang jelas dulu gitu. Biar kita nggak goyah sama cibiran orang kanan kiri. Berarti apapun yang mereka bilang, sama kayak lagunya rapper juga ya, Sekuci, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang gitu ya. Ya betul. Saya bilang gitu kan. Tas-tasnya itu kan yang kakak jual itu boleh nggak? Ada nggak dibawa gitu? Contoh barangnya yang pengennya juga lah, mungkin para penonton pengen melihat, saya juga pengen melihat gitu kan. Oh iya ada dong. Tolong dong. Mr. Helm. Ini ada nih Mr. Helm nih, asisten di mana-mana ada. Di Biret dia jadi Sultan Bodong. Mr. Helm sini dulu, jangan pergi dulu. Kita kan di sini kan pengen
Kan kalau yang pengen tahu dia siapa, ya tunggu sampai 1 juta dulu followersnya, baru kita buka ya. Oke. Makasih ya Mr. Elem ya. Terima kasih. Nah, ini salah satu produk kita yang tergolong murah. Yang tergolong murah ini harganya cuma 75.000. Tuh, 75.000. Dan ini import, bukan lokal gitu. Jadi bahannya bisa beda lah. Lebih Iya, lentur guys, ya. jauh. Ini Ya. kalau mau kalian lihat, ini nyatu nggak ya? Iya, nyatu. Oh, nyatu. Tapi bukan seperti pemikiran itu, nggak menyatu kan gitu. Oke, ini barang-barangnya guys. Ini yang hitam. Ini harganya 75 ya, sini aja ya guys sekalian. Udahlah mau endorse lah situ bodo amat. Oke, ini warna apa sih namanya? Kaki. Warna kaki. Nah, ini dalamnya gini. Dia ada 2 kantong. 2 kantong ini 75.000. Kalau berarti kalau nanti kalian mau beli ini 2 itu 750 aja. Enggak, bercanda. Oke Kak, ini kira-kira 1000 PCS ini pakai model sendiri atau sama kayak model cara yang lama, yang pertama gitu? Kalau sekarang kan saya udah pakai ngestok, jadi modal ngestok. sendiri. Berarti model Jadi sendiri. Hasil dari keuntungan yang lalu-lalu lah gitu ya. dikumpul-kumpul. Tips dan rahasianya itu gimana tuh bisa berani kayak gitu? Sebenarnya bukan stok langsung 1000 ya. Jadi pertama-tama ya saya stok entah 50, 100 dulu gitu. Dan itu terjual. Dan ini udah hampir mungkin 50 kali restock karena permintaan pasarnya lumayan tinggi, cukup tinggi gitu. Berarti kalau yang tipe gini nih peminatnya ini anak sekolah, anak kuliah atau gimana? Atau perempuan pekerja gitu? Ya, remaja ke dewasa lah, Remaja ke mungkin dewasa. umur 18 tahun sampai 27 tahun gitu. Kira berarti kalau gini hampir ngestoknya 50, berarti 1 hari 50 habis lah ya? Puji Tuhan bisa. Tuhan dapat lah ya. Terus kira-kira itu Kak, kalau boleh saya tahu tipsnya untuk ini semua, kalau boleh Kakak ceritain sama saya sedikit, dan untuk para pemula-pemula yang ingin juga nantinya mau seperti Kakak. Yang pertama tadi yang paling penting kan produk, terus yang kedua itu pasar, Iya. kan orang yang membeli. Nah, untuk menentukan, untuk mengambil orang yang membeli ini pastinya kita butuh dukungan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kan nggak mungkin nih bagi pemula langsung endorse sana sini, kan nggak mungkin kan. Sekalipun mungkin ada modal, tapi ketika kita endorse dengan followers yang masih 0, itu nggak akan mantul. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu harus meminta bantuan orang-orang terdekat dulu. Selain gratis kan buat promote teman-teman terdekat gitu. Iya, benar. Nah, itu juga mantul karena orang kan lebih percaya, oh ini temannya si ini, pasti mereka mau beli. Itu yang paling penting. Setelah dari mereka, ketika nanti sudah ada minimal 1000 lah Iya. followers gitu, mulai tuh Tapi ngomong-ngomong 1000 itu udah bisa juga lah ya? sudah. Nyata. Makanya perlu mencari teman-teman yang mendukung. Jadi dari teman satu ke teman lain gitu, pasti ada aja yang mau membeli kan. Iya. Kan kayak abang saya mintain paid Iya, promote gitu. benar. Ada aja teman-teman abang yang mungkin yang tertarik dengan produk saya gitu. Tapi kira-kira itu Kak, lebih untung itu gimana tuh? Kita jualan sendiri minta ke teman dekat atau keluarga atau kerabat-kerabat, atau kita nggak banyak insider? Pertanyaannya. Pasti kan ada orang yang berpikir gitu. Semuanya bagus. Kalau misalnya mencari reseller itu kan terbentuk kalau misalnya kita udah dipercaya. Jadi kalau belum ada yang pernah beli ke kita, nggak mungkin langsung reseller kan. Jadi langkah awalnya itu ya memang harus minta bantuan orang-orang terdekat untuk mempromosikan gitu. Paling enggak beberapa teman kita pasti mau membeli. Ketika mereka udah membeli, kita minta aja dipromosiin di akun media sosial mereka gitu. Jadi dari situ nanti mungkin ada beberapa customer yang mau jadinya beli dari kita, nanti mereka mau follow Instagram kita. Nah, itu followers pertama kita. Nah, kalau nanti sudah ada modal, sudah ada terkumpul untuk paid promote, boleh mencari akun-akun yang lebih yang dipercaya untuk paid promote. Banyak kok akun-akun sekarang yang mulai paid promote itu mungkin ada yang 30.000, 50.000 gitu. Jadi nggak terlalu mahal kan. Jadi bisa dimulai dari situ dulu untuk menaikkan akun jualan tadi. Jualannya. Kalau kita jualan, jangan pernah didoktrin dengan hobi kita sendiri aja. Kalau kita nggak suka A, kita nggak mau jual, jangan seperti itu. Kita harus ngelihat followers kita, mereka lebih condong kemana.
intinya kan berarti semua itu harus didasari kemauan, keinginan dan orang-orang terdekat yang memang relasi kita itu mau untuk men-share barang-barang kita gitu kan. Berarti kalau tips bisnisnya, kalau kalian boleh tahu ya silakan aja nanti tanya-tanya ke kakak ini. Tunggu, tapi dengar-dengar kakak lagi giveaway ya? Oh iya, jadi MJ Maybank itu kan udah 5 tahun. Iya. Dan kebetulan itu di tanggal 5 Di tanggal 5 Juni ini. Ya, kita ngadain giveaway collab sama Biret. Oke guys, buat kalian yang ingin mendapatkan tas gratis dari MJ Maybank di spesial hari jadi MJ Maybank yang kelima, jangan lupa follow MJ Maybank di Instagram, terus komen di video ini, kalian komentar sebaik-baiknya akan dipilih pada hari Minggu. Pada hari Minggu ya? Iya, Hari Minggu, 5. tanggal 5 Juni, berarti minggu depan. Oke, silahkan di komentar sebaik-baiknya akan dipilih beberapa orang yang akan mendapatkan tas gratis dari MJ Maybank di spesial hari ulang tahun MJ Maybank yang kelima. Dan hadiahnya itu bukan yang ini ya. Jadi kita pilih yang premium-premiumnya. Kalau yang ini tadi kan yang 75.000. Tas kita itu range harganya itu dari 50.000 sampai 185.000. Nah, yang kita hadiahkan itu bukan yang ini. Yang ini kan masih tergolong lebih murahnya. Jadi lebih premium lagi. Pastinya kalian bakalan untung banget dapat itu. Dan itu lumayan banyak ya. Lumayan banyak tas ya yang kita bagikan. Pastikan kalian follow dulu MJ Maybank, lihat syarat-syaratnya di sana nanti. Oke, buat kalian yang setelah mengikuti syarat dari MJ Maybank untuk dapetin tas premium, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini juga. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton channel ini. Selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa kembali, dan terima kasih juga tentunya untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih ya Kak, sekali lagi sudah mau mampir ke tempat podcastnya All in One. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.